Daftar Sobat 5 nama PM, perguruan sejumlah tinggi di Jabar perguruan yang tinggi dicabut izinnya swasta di oleh Indonesia Kemendikbudristek mencabut izin operasional Sebanyak sejumlah 23 perguruan tinggi perguruan swasta. Oh my gosh. Halo guys, pada video kali ini aku ingin menyampaikan sebuah pendapat atau opini pribadi aku mengenai pencabutan izin atau penutupan perguruan tinggi di Indonesia yang kemarin sempat viral dan booming di media sosial dan juga di beberapa media cetak di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi, sekitar 23 perguruan tinggi yang ditutup izin operasionalnya oleh Kemendikbudristek. Lalu pada video kali ini aku akan menyampaikan sebuah pendapat pribadi aku yang mana menurut aku pribadi pencabutan izin dan penutupan 23 perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek ini merupakan suatu langkah yang benar dan memang harus dilakukan karena penutupan yang dilakukan adalah sebagai tindak lanjut untuk laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan telah diduga melakukan kecurangan secara administrasi, seperti pemberian ijazah atau gelar kepada orang yang tidak berhak, menyelenggarakan pembelajaran fiktif, pendidikan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan KIP kuliah, dan pengelolaan perkuliahan yang bersifat komersil. Penutupan ini tentu sudah melewati kajian mendalam yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab ke depannya atas penutupan perguruan tinggi ini? Apakah dari yayasan perguruan tinggi yang bersangkutan, atau justru menjadi tanggung jawab dari Kemendikbud? Tidak hanya itu, pasti muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, khususnya dari dosen dan mahasiswa yang menjadi korban dari penutupan perguruan tinggi ini. Seperti, apakah mahasiswa bisa melanjutkan perkuliahan di kampus lain? Apakah dosen masih bisa mengajar di perguruan tinggi lain? Apakah ijazah yang dikeluarkan masih berlaku dan bisa dipakai di dunia kerja? Pertanyaan-pertanyaan itu akan banyak ditanyakan oleh mahasiswa dan juga dosen yang telah menjadi korban. Salah satu perguruan tinggi yang izinnya dicabut diantaranya ada 5 di Jawa Barat, yaitu STI Tridharma, STIMIK Tasikmalaya, Akademi Kesenian Bogor, STI Tribuana, dan STKIP Albina. Dan yang lainnya ada di Tangerang Selatan, seperti di Jakarta juga ada dari Bali, Makassar, Medan, Surabaya, Padang, Palembang, Yogyakarta, dan juga Manado. Ketika kampus tidak lagi beroperasi, maka pihak dari yayasan atau badan penyelenggara lah yang mempunyai kewajiban untuk memindahkan mahasiswanya. Lalu, pada saat izin operasional resmi dicabut, maka dampak imaterial atau material jadi tanggung jawab dari yayasan. Kemudian, LL Dikti juga menjamin bahwa status lulusan dari alumni perguruan tinggi yang statusnya telah dicabut tetap berlaku dan dapat dipergunakan di dunia kerja maupun untuk mendaftar CPNS. LL Dikti juga menyebutkan baik itu mahasiswa maupun dosen dan tenaga kerja yang bisa pindah ke perguruan tinggi lain untuk melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut berlaku sepanjang nama lulusan tercatat dalam pangkalan data Dikti. Lalu apakah memang proses perpindahan ini memang semudah itu? Tentu saja tidak, teman-teman. Di sini muncul lagi masalah lain yang mana ada beberapa perguruan tinggi yang statusnya sudah dicabut mempersulit perpindahannya. Contohnya yang terjadi di STI Tribuana di Bekasi, yang mana mahasiswa dipersulit untuk pindah karena pihak kampus meminta para mahasiswanya untuk membayar sebanyak 3 juta rupiah per semester dikalikan masa studi. Dan juga kampus itu tidak memberikan atau mengeluarkan surat pindahnya. Nah, jika kita melihat pada prinsip dasar sesuai Permendikbud nomor 7 tahun 2020, bagi perguruan tinggi yang dicabut izin personalnya, maka yayasan ataupun pejabat perguruan tinggi berkewajiban memindahkan mahasiswanya ke kampus lain. Namun fakta di lapangan menunjukkan jika dalam kasus pencabutan izin kampus, manajemen kampus kerap kali lepas tangan. Mereka merasa tidak punya beban lagi karena kampus benar-benar tidak lagi beroperasi. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Kemendikbud untuk mencabut izin operasional kepada 23 perguruan tinggi ini merupakan suatu yang benar untuk dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, seharusnya LL Dikti harus benar-benar mengawasi perguruan tinggi yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan surat izin pindah ke perguruan tinggi lain. Sehingga kedepannya meskipun ada pencabutan izin operasional perguruan tinggi lagi, baik mahasiswa maupun dosen dan tenaga kerja kependidikan mempunyai nasib yang jelas dan tidak mengalami kesulitan saat pindah ke perguruan tinggi lain. Langkah selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana langkah preventif dari LL Dikti dan Kemendikbud agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Kemudian masyarakat juga dihimbau
Agar lebih teliti kembali dalam memilih perguruan tinggi ketika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Pastikan akreditasi dan keterdaftaran perguruan tinggi tersebut di data LLDikti. Jangan sampai masuk ke perguruan tinggi hanya karena tergiur UKT murah atau kemudahan dalam mendapatkan nilai, ijazah, maupun mendapatkan kelulusan yang mudah. Langkah lain yang harus dilakukan LLDikti adalah pemberian sanksi yang tegas untuk perguruan tinggi yang mempersulit proses perpindahan mahasiswa dan dosen ke perguruan tinggi lain. Melakukan langkah cepat penanganan tanpa menunggu laporan ke polisi baru bisa ditindaklanjuti. Setidaknya, sebelum dilaporkan, LLDikti harus sudah melakukan tindakan kepada perguruan tinggi yang bermasalah tersebut. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja opini atau pendapat pribadi aku tentang penutupan perguruan tinggi di Indonesia ini yang dilakukan oleh Kemendikbud. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan. Aku izin pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mendengarkan dan melihat video ini sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang belum tidak bisa, bukan belum malah tidak bisa memberikan apa-apa saja yang jadi pokok permasalahan, pokok pembahasan itu tidak bisa, karena itu sifatnya memang rahasia.